Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Hussein Sanjani dengan NIM 2023 0140 205 dari kelas F. Di sini saya akan menjawab 4 pertanyaan yang diberikan oleh Bapak dosen adalah sebagai berikut. Nomor 1, sikap umat Islam terhadap perkembangan teknologi AI agar tidak bertentangan dengan akidah dan syariah. Dalam paradigma Islam, pengembangan ipteks harus berdasarkan tauhid, yakni keyakinan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui, Maha mengatur dan Maha kuasa atas segala ciptaan. Oleh karena itu, kecerdasan buatan atau AI harus dilihat sebagai alat atau wasilah, bukan entitas yang memiliki kehendak sendiri yang menyaingi kekuasaan Allah. Dalil, dan dia yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di bumi. Quran Surat Fatir ayat 39. Ayat ini menunjukkan bahwa manusia memiliki peran sebagai khafilah atau pengelola atas bumi dan segala isinya, termasuk dengan teknologi. Artinya umat Islam menyikapi AI sebagai amanah untuk digunakan dalam kerangka kebaikan atau maslahat, bukan untuk merusak atau menggantikan peran manusia dalam aspek yang bersifat spiritual dan hakiki. Sikap yang seharusnya diambil yang pertama adalah etis, memastikan bahwa pengembangan AI tidak digunakan untuk keburukan seperti manipulasi informasi, diskriminasi atau peperangan dan yang lain-lain. Syariah komplian, AI tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang diharamkan, misalnya perjudian online, deepfake, pornografi dan lain-lain. Transparan dan amanah, menghindari eksploitasi data pribadi dan menjunjung keadilan dalam algoritma. Nah, itu adalah untuk pertanyaan yang nomor 1. Lanjut ke nomor 2. Contoh penggunaan teknologi informatika yang sesuai dan tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Yang pertama adalah yang sesuai. Contoh aplikasi Al-Quran digital seperti Quran.com atau Muslim Pro yang mempermudah umat Islam dalam membaca dan memahami Al-Quran. Dalil tentang nomor 2. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Quran Surat Al-A'laq ayat 1. Teknologi ini mendukung perintah Allah untuk membaca dan menuntut ilmu serta mendekatkan manusia pada kitabnya. Yang tidak sesuai, contoh aplikasi deepfake AI art yang digunakan untuk membuat konten palsu, menyesatkan atau hoax, pornografi, dan bisa menimbulkan fitnah. Dalil dari yang tidak sesuai adalah, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Quran Surat Al-Isra ayat 36. Dan riwayat hadis Imam Bukhari Muslim mengatakan, barang siapa yang membuat kebohongan, maka hendaklah ia mengambil tempat duduknya di neraka. Teknologi yang menimbulkan kebohongan, fitnah, atau melanggar privasi tidak sesuai dengan prinsip Islam. Jadi teman-teman semua tidak boleh menyalahgunakan teknologi informasi yang manusia ciptakan. Dan ingat, teknologi ini hanya sebagai perantara, bukan sekedar hanya bukan untuk menggantikan manusia di masa depan nanti. Lanjut ke nomor ketiga, fenomena anak muda menggunakan teknologi untuk hiburan atau tinjauan Islam. Islam tidak melarang hiburan, tetapi akal dan kolbu menjadi pengendali. Pengendali di sini adalah untuk mengendalikan bahwasannya hati dan akal kita itu untuk berpikiran positif, bukan ke yang negatif. Dalam Islam, akal adalah anugerah untuk berpikir ke depan dan kritis, dan kolbu harus menjadi pengendali. Dan kolbu adalah pusat keimanan yang bisa membedakan antara mana yang baik dan mana yang buruk. Jika teknologi hanya digunakan untuk kesenangan semata, maka fungsi kolbu menjadi tumpul atau tidak baik. Soalnya fungsi kolbu untuk
teknologi ini untuk kesenangan semata dan kolbu tuh untuk membuat hati seseorang untuk menjadi lebih baik. Dalilnya adalah sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Quran surat Ali Imran ayat 190. Dan di Quran surat Al-Hajj ayat 46 mengatakan, maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami. Nah, solusinya adalah endugame Islami, edugame Islami, yaitu mengembangkan game yang mengedukasi anak-anak tentang sejarah-sejarah Islam di masa lalu dan akhlak atau logika matematika. Dengan endugame ini harapannya anak-anak yang di bawah umur bisa mengaplikasikannya di dunia nyata. Yang kedua, gerakan digital dakwah, mendorong anak muda untuk menjadi konten kreator Islami, misalnya membuat video di YouTube yang berisikan kajian tentang keislaman dan bacaan ayat-ayat Al-Quran. dan juga bisa untuk membuat video motivasi untuk anak-anak muda yang lainnya. Yang terakhir adalah manajemen waktu Islami, menggunakan prinsip muhasabah untuk mengevaluasi penggunaan waktu agar lebih seimbang antara hiburan dan produktivitas. Yang soal nomor 4, sains dan agama Al-Quran mendorong pengembangan ilmu. Pandangan bahwa sains dan agama bertentangan adalah warisan pemikiran barat sekuler. Dalam Islam, justru wahyu dan akal berjalan beriringan. Al-Quran berisi ratusan ayat yang mendorong penelitian dan pengamatan terhadap alam semesta. Pandangan ini harus kita jaga dengan baik dan tidak boleh tergores dengan hal-hal yang negatif. Dalil dari sains dan agama Al-Quran mendorong pengembangan ilmu ada dalam pada surah Az-Zumar ayat 9 yang berbunyi, katakanlah apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui. Di dalam ayat ini menunjukkan bahwa Islam memuliakan ilmu pengetahuan dan ilmu pengetahuan tidak lepas dari nilai-nilai ketuhanan. Contoh ilmiah, fenomena embriologi dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 14 yang berbunyi, kemudian kami jadikan air mani itu segumpal darah, lalu kami jadikan gumpalan darah itu segumpal daging. Quran surat Al-Mu'minun ayat 14. Penemuan dalam embriologi modern ini membuktikan tahapan perkembangan embrio sesuai dengan deskripsi Al-Quran, menunjukkan bahwa wahyu dan sains dapat saling mendukung. Dan kesimpulan umumnya, Islam tidak menolak teknologi atau sains, namun mengarahkannya agar senantiasa sejalan dengan tauhid. Maksud sejalan dengan tauhid itu adalah sejalan dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi dari kemungkaran dan mendekati kebatilan. Yang kedua, berorientasi pada kemaslahatan umat. Nah, berorientasi kepada kemaslahatan umat ini merujuk pada kita harus berorientasi kepada umat Islam agar menjadi pedoman dan untuk menjadi lebih baik. Dan yang ketiga, tidak bertentangan dengan syariah. Maksud tidak bertentangan dengan syariah ini adalah tidak akan adanya menimbulkan kesesatan di antara dua belah pihak. Jadi tidak akan ada bertentangan. Jadi harus tidak bertentangan dengan syariah Islam. Yang terakhir, menggunakan akal dan kolbu sebagai alat penyaring dan memilih. Ini peran yang terakhir ini sangat krusial bagi umat muslim, karena
akal dan kolbu itu sering kali berpikiran negatif atau terbawa hawa nafsu oleh kita sendiri. Dan di yang poin terakhir ini, akal dan kolbu akan diuji untuk menyaring mana yang lebih baik dan mana yang lebih buruk. Dengan demikian, umat Islam harus aktif, kritis dalam menyikapi perkembangan teknologi seperti AI, bukan sebagai penolak, tetapi sebagai pengarah menuju tujuan la'iyah. dan petunjuk sebagai ilahiyah. Oleh karena itu kita harus percaya, bukan percaya, maksudnya kita harus membuat AI itu sebagai alat bantu dan komunikasi agar kita menjadi lebih baik dan mendorong kebatilan. Dan ingat, tidak boleh disalahgunakan. Dan AI ini harus dipelihara sama kita agar tidak adanya kecenderungan hal negatif di antara kita. Saya akan menambahkan jawaban untuk nomor 1. Menggunakan AI untuk sikap yang harus diambil selain poin-poin yang tadi adalah menggunakan AI untuk kemaslahatan umat, seperti dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi syariah. Di dalam poin ini kita bisa pelajari bahwa AI itu berguna untuk kemaslahatan umat dan tidak berguna untuk mendorong kejahatan. Seperti halnya membantu di bidang kesehatan dan pendidikan, dan ekonomi syariah. Yang kedua, menghindari penyalahgunaan AI untuk hal-hal yang bertentangan dengan syariah. Nah, seperti contoh yang tadi, seperti halnya ada pornografi, perjudian, politik, dan pengawasan zalim. Poin ini yang harus dihindari dalam penguatan dan perkembangan teknologi seperti AI agar tidak bertentangan dengan akidah dan syariah Islam. Yang poin ketiga, menjaga prinsip keadilan dan transparansi terutama dalam penggunaan data dan algoritma. Nah, ini menjadi poin ini sangat krusial perannya karena menjaga prinsip keadilan. Di dunia ini marak sekali para pejabat-pejabat atau yang lainnya merasa tidak adil dan kurang transparansinya, sehingga dapat memicu perpecahan di antara dua kubu atau sebagainya. Maka dari itu, menjaga prinsip keadilan dan transparansi adalah solusi yang baik untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak memungkinkan. Dalil pendukung ada di Quran surat Al-Jasiyah ayat 13 yang berbunyi, dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan di bumi semuanya sebagai rahmat darinya. Nah, di ayat ini juga menegaskan bahwa teknologi seperti halnya AI ataupun yang lainnya adalah fasilitas yang ditundukkan oleh Allah untuk manusia, bukan untuk disalahgunakan dan melampaui batas. Nah, AI ini seharusnya digunakan dengan lebih baik dan tidak disalahgunakan sehingga dapat menyesatkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, mungkin cukup sekian video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan.
dan tutur kata yang tidak baik. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafli Husain Rafsanjani undur diri.